Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Maulana dan rekan saya Nur Rahmi Widya Lestari. Di sini kami akan mempresentasikan tentang proposal penelitian kuantitatif yang berjudul Efektivitas penggunaan aplikasi Google Meet terhadap hasil belajar siswa kelas 9 SMP Negeri 1 Sepauk pada mata pelajaran PI di masa pandemi COVID-19. Baiklah, pada poin pertama yang akan kami bahas berkaitan dengan judul penelitian kami, yaitu efektivitas penggunaan aplikasi Google Meet terhadap hasil belajar siswa kelas 9 SMP Negeri 1 Sepauk pada mata pelajaran PAI di masa pandemi COVID-19. Yang mana variabel X atau variabel bebasnya yaitu penggunaan aplikasi Google Meet, kemudian variabel Y atau variabel terikatnya yaitu hasil belajar siswa. Permasalahan yang terjadi di tempat penelitian diantaranya yaitu kurangnya kuota, jaringan internet yang susah diakses, kemudian motivasi belajar siswa, dan kurangnya pengalaman yang diberikan guru kepada para peserta didik di sekolah tersebut. Alasan yang mendasari kami mengambil judul penelitian ini adalah yang pertama, yaitu pembelajaran daring tidak sepenuhnya berjalan dengan efektif. Kemudian yang kedua, yaitu salah satu media online yang dapat membantu dalam akses pembelajaran daring yaitu Google Meet. Berdasarkan data pra-penelitian atau penelitian sebelumnya, terdapat efektivitas penggunaan aplikasi Google Meet terhadap hasil belajar siswa. Namun, penggunaan aplikasi Google Meet di kalangan siswa, tepatnya di SMP Negeri 1 Sepauk, Kabupaten Sintang, nyatanya kurang efektif. Hal tersebut disebabkan karena terdapat banyak kendala, di antaranya yaitu jaringan atau sinyal yang kurang memadai, kuota internet, dan fasilitas Android. Rumusan masalah yang kami ambil dalam penelitian ini terdapat 3 rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana implementasi penggunaan aplikasi Google Meet terhadap hasil belajar siswa kelas 9 SMP Negeri 1 Sepauk pada mata pelajaran PAI di masa pandemi COVID-19. Kemudian rumusan masalah yang kedua yaitu bagaimana cara penggunaan aplikasi Google Meet dalam pembelajaran daring siswa kelas 9 di SMP Negeri 1 Sepauk pada mata pelajaran PAI di masa pandemi COVID-19. Rumusan masalah yang ketiga yaitu bagaimana efektivitas penggunaan aplikasi Google Meet terhadap hasil belajar siswa kelas 9 SMP Negeri 1 Sepauk pada mata pelajaran PAI di masa pandemi. Dari ketiga rumusan masalah tadi, maka kami mengambil tujuan penelitiannya yaitu yang pertama, untuk mengetahui implementasi penggunaan aplikasi Google Meet terhadap hasil belajar siswa kelas 9 SMP 1 Sepauk pada mata pelajaran PAI di masa pandemi COVID-19. Penelitian yang kedua yaitu untuk mengetahui cara penggunaan aplikasi Google Meet dalam pembelajaran daring siswa kelas 9 SMP 1 Sepauk pada mata pelajaran PAI di masa pandemi COVID-19. Kemudian penelitian yang ketiga yaitu untuk mengetahui efektivitas pembelajaran menggunakan aplikasi Google Meet terhadap hasil belajar siswa kelas 9 SMP Negeri 1 Sepauk. Poin selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Yang pertama ada manfaat teoritis, yaitu memberikan ilmu pengetahuan tentang inovasi media pembelajaran. Nah, yaitu sebagai media pembelajaran daring yang dapat digunakan terhadap hasil belajar siswa selama masa pandemi COVID-19. Poin yang kedua yaitu manfaat praktis. Yang pertama yaitu bagi guru, yaitu memberikan wawasan mengenai media pembelajaran atau media online yang dapat digunakan saat pembelajaran daring. Sedangkan bagi siswa, yaitu siswa lebih mudah berinteraksi atau berkomunikasi dengan guru dan teman pada saat pembelajaran daring berlangsung. Nah, sedangkan yang ketiga, yaitu bagi peneliti, itu memberikan pengalaman dalam melaksanakan pembelajaran daring. Ada peningkatan selanjutnya yaitu kajian teori. Yang pertama, teori efektivitas pembelajaran. Nah, yang dimana kami mengambil dari sumber penulisnya yaitu Muhammad Sawir yang berjudul bukunya Teori Efektivitas di Jakarta dan penerbitnya yaitu CV Budi Utama pada tahun 2020 halaman 126.
Teori yang kedua yaitu teori penggunaan Google Meet, yang dimana kami mengambil sumber dari penulisnya yaitu Pandu Hendrik pada tahun 2020 yang bukunya berjudul Sekolah Dalam Jaringan di Surabaya, Jakarta, diterbit oleh Skopindo Media Pustaka. Selanjutnya yang ketiga teorinya yaitu teori hasil belajar. Nah, kami mengambil sumber dari peneliti atau penulisnya yaitu Lubis Mawardi yang bukunya berjudul yang diterbit oleh Pustaka Belajar pada tahun 2008 di halaman 29. Poin selanjutnya yaitu kajian penelitian terdahulu. Yang pertama ada judul penelitiannya yaitu efektivitas implementasi Google Meet sebagai media pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19 pada jenjang sekolah dasar. Nama penelitinya yaitu Asep Roni Hamdani tahun 2020. Metodenya yaitu poin survei dan angket, dan hasil penelitian dari judul tersebut adalah berdasarkan hasil angket dengan beracuan 6 indikator efektivitas belajar dapat disimpulkan bahwa efektivitas penggunaan Google pembelajaran daring sekitar 76,97% dikatakan efektif. Sedangkan persamaannya yaitu yang pertama media Google Meet, yang kedua dilakukan pada saat pandemi, dan yang ketiga menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif. Nah, sedangkan perbedaannya yaitu berupa objek, yaitu judul yang kedua yaitu efektivitas pembelajaran Google Meet terhadap hasil belajar siswa. Nama penelitinya yaitu Farah Henita Santosa pada tahun 2020. Metodenya yaitu jenjang, sedangkan hasil penelitiannya yaitu diketahui bahwa skor hasil belajar siswa diperoleh rata-rata sebesar 81,70. Hasil uji one sample test diperoleh hasil nilai seek to toilet yaitu hasil uji one sample test diperoleh hasil nilai seek to toilet yaitu 0,005 kurang dari 0,05 sama dengan alfa, sehingga H0 ditolak dan HA diterima. Sedangkan persamaannya yaitu yang pertama media Google Meet, yang kedua mengukur hasil belajar siswa, dan perbedaannya yaitu uji Pearson test. Judul yang ketiga yaitu pengaruh penggunaan Google Meet sebagai media pembelajaran. Nah, nama penelitinya yaitu Walinda pada tahun 2019. Metodenya yaitu deskriptif kualitatif, pengujian keabsahan 0 data. Sedangkan hasil penelitiannya yaitu penggunaan Google Meet ini dapat berjalan efektif. Hal tersebut dapat dilihat selama siswa mengumpulkan tugas, tetapi terdapat kendala seperti masalah teknik yang dialami beberapa. Persamaannya yang pertama yaitu media Google Meet, yang kedua menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif. Sedangkan perbedaannya yaitu uji Pearson test. Poin selanjutnya yaitu metode penelitian. Yang pertama ada pendekatan penelitian. Nah, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu penelitian yang menekankan analisisnya pada data-data angka yang diolah siswa. Sedangkan statistika. Sedangkan yang kedua yaitu jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian ex post facto, yaitu sesudah fakta, yang dimana penelitian ini dilakukan sesudah suatu kejadian itu sedangkan penelitian sesudah kejadian. Selanjutnya yaitu lokasi penelitian. Yang pertama tempat penelitian. Nah, penelitian ini dilakukan di Sekolah SMP Negeri 1 Sepauk yang berlokasi di Kecamatan Sepauk, Kabupaten Sintang, yaitu Jalan Tanjung Ria, Dusun Kecamatan Sepauk, Kabupaten Sintang. Waktu penelitiannya yaitu dilakukan selama 1 minggu terhitung sejak proposal ini diajukan, yaitu pada bulan Juni semester genap tahun ajaran 2022-2023. Lihatnya yaitu populasi dan sampel penelitian. Yang pertama ada populasi. Nah, populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh kelas 9 SMP Negeri 1 Sepauk. Sedangkan sampelnya yaitu peneliti menggunakan sampel dengan metode sebagian siswa kelas 9 SMP Negeri 1 Sepauk, yaitu sebanyak 27 siswa. Selanjutnya yaitu teknik dan instrumen pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang pertama yaitu tes hasil belajar. Menggunakan instrumen pengumpulan data, pretest dan posttest berupa 10 soal pilihan.
Itu A, terkait materi PAI. Kemudian teknik pengumpulan data yang kedua yaitu dokumentasi yang menggunakan instrumen pengumpulan data berupa lembar catatan pengamatan RPP. Kemudian teknik pengumpulan data yang ketiga angket menggunakan instrumen pengumpulan data yaitu lembar kuesioner. Kemudian poin yang terakhir yaitu teknik analisis data. Teknik analisis data merupakan cara untuk menelaah, mengelompokkan dan menafsirkan data dari suatu kejadian yang diamati selama penelitian berlangsung. Dalam penelitian ini memilih menggunakan teknik analisis data deskriptif kuantitatif, yaitu data yang diperoleh berupa angka yang dinarasikan dari. Adapun data kuantitatif yang dianalisis dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan statistik parametrik, yaitu menggunakan dua uji, yaitu uji normalitas dan uji homogenitas. Demikianlah presentasi proposal yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.